Malam ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa minggu ini kita diramaikan dengan beberapa masalah, dimulai dengan masalah Jessica dalam tuduhannya dituduh membunuh Mirna, ditambah lagi dengan hancur taat pribadi yang tidak perlu ditaati karena dia sendiri tidak taat kepada keinginan ilahi, dan itu semuanya terjadi pada awal-awal bulan Muharram tahun 1438 Hijriah, di mana kasus Jessica Mirna bisa itu kita lihat, dan di sini kejaksaan kebanyakan memakai orang-orang yang beragama Islam, dan pihak Jessica hampir seluruhnya orang-orang yang ini kita agak sudah nuansa pertarungan juga. Mungkin ada anggapan Jessica di satu pihak adalah Kristen, sedangkan Mirna dianggap sebagai anak dari umat Islam. Akan lagi masalah kangen taat pribadi yang kegiatannya berada di lingkup umat Islam. Malah Hashim Muzadi menyebut bahwa kenapa banyak terjadi di Probolinggo dan di daerah sekitarnya, mungkin karena di sana banyak NU katanya. Hanya kebetulan yang paling banyak tertipu juga kata Hashim Muzadi orang-orang mana katanya, orang-orang NU. Tadinya mungkin masyarakat kawan-kawan itu teman kelompok berkat-berkat dengan NU, tapi di dalamnya ada marwah. Tahu marwah Daud, kecil bahasa agama, makanya sahaan marwah Daud dan orang-orang kata tentang Muhammadiyah, Persis, makanya jadi pada karena Allah kepada semua umat, ya, kepada semua kelompok. Nah, ini juga yang melakukannya adalah umat Islam, yang jadi korbannya juga adalah umat Islam. Datang lagi kemudian masalah Ahok, ya setiap persoalan bagi umat Islam harus menjadi kebaikan. Saya ambil contoh, namanya kalau umat Islam pernah diberi nikmat, syukur, diberi musibah, sabar. Itu sifat orang beriman, diberi nikmat, syukur, diberi musibah, sabar. Nah, kalau kemudian ada sikap Ahok seperti itu, maka bagi kita ini harus menjadi sebuah hal yang kesadaran baru. Apa kesadaran
Islam. Dia berada di sebuah negara yang 85% lah beragama Islam. Hanya kebetulan dia naik menjadi gubernurnya pun karena Jokowi naik menjadi presiden. Dulu orang mungkin tidak melihat dari segi Ahok, tetapi melihat dari segi Jokowinya. Inilah mungkin apa yang sudah terjadi. Kita tidak tahu iradah Allah di sini apa. Tapi kalau kita mengambil hikmah supaya jadi kesadaran bagi kita, inilah watak sebenarnya dari orang-orang luar Islam. Baru dapat segitu saja sudah terlihat bagaimana penghinaannya terhadap Quran, terhadap ulama dan lain-lain sebagainya. Komol gede gitu. Sehingga wajar kita melihat bagaimana umat Islam di Filipina, yang umat Islam di Filipina itu hanya sekitar 10%, Kristennya 90%. Iya mah Kristen seberapa persen, oke? Diurang, terus itu orang sikapnya. Nah ini perlu jadi. Kemudian bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Pada beberapa minggu yang lalu saya telah menyebut bahwa salah satu hal untuk melawan nafsu kita itu, mujahadatun nafsu itu adalah al-uzlah. Uzlah itu bukan berarti menjauhi semua orang, tetapi bergaul dengan orang-orang muslim dan orang-orang baik, dan berlepas diri, tidak begitu dekat dengan orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin. Itu yang disebut dengan uzlah. Tidak ada dalam satu hadis pun Nabi kemudian memperkenankan untuk berdekat-dekatan dengan tidak ada. Sehingga tafsir seperti itu, ayat seperti itu ayat jelas, mencrang, itulah maknanya. Walaupun dalam diterjemahkan aulia di sana sebagai teman, berteman saya sudah tidak boleh, apalagi mengangkatnya sebagai pemimpin. Mari kita pisah malahan. Inilah aturan. Ya, inilah ajaran. Ini bagi para ulama, ini bagi para kiai, bagi para ustaz, ini ajaran. Ngan kabeneran, mending kana kieu. Ieu ajaran ngan saat ayeuna urang can bisa naon. Ngalaksanakeun entong kemudian ajarannya yang dibongkar. Katakanlah di dalam ajaran namanya orang yang mencuri, ada di dalam hukum Islam itu dipotong apanya tangannya. Jangan kemudian ininya yang sekarang kita belum bisa, jangan ininya yang ditolak, geser, dipijet ayatnya, bukan begitu. Kita ketahui ini benar, tapi saat ini kita belum melaksanakan. Dan Allah sudah memberikan, Nabi sudah memberikan sebuah gambaran. Kamu berada, dan itu memberi kenikmatan sebenarnya bagi kita. Nabi bersabda, kamu berada pada satu zaman yang bila kamu meninggalkan 1/10 agama. Kalau zaman Nabi itu, kalau umat Islam meninggalkan 10% dari agama, hancur. Umat Islam itu akan hancur. Tapi nanti kata Nabi, akan ada satu zaman bila kau melaksanakan 10% agama, yang kamu laksanakan 10%
agama, kamu masih tetap selamat. Kamu masih tetap ada di dalam keselamatan. Sekarang ini alhamdulillah Islam ya terlaksana lah, ibadah bisa dilaksanakan lebih dari 50-60%. Ada kurang lebih 30% yang belum dilaksanakan. Dan di dalam hukum Islam ada dua hukum yang pertama bisa dilakukan oleh masyarakat kapanpun, dimanapun, sholat, saum, zakat, ibadah haji, tidak perlu ada bantuan pemerintah. Tapi ada hukum-hukum Islam yang tidak bisa dilakukan oleh umat kecuali bila ada keputusan pemerintah, seperti yang membunuh dibunuh lagi, yang mencuri dipotong tangan, yang zina dilempari, dirajam umpamanya, dan atau dijilid. Ada dua kan, ada di ini ada. Kemudian ini tidak bisa kita lakukan tanpa, karena itu hak negara. Negaranya belum melaksanakan ini, dan kita tidak dosa untuk itu. Tapi ajarannya jangan kemudian karena negara kita tidak melaksanakan itu, Islamnya kurang ditolak, dipijat ayatnya malah coretan gitu. Ya, sebab AWB di dunia ieu geus teresekeun karena dicanum geus ayatna naon. Tidak begitu. Mungkin pada satu saat ini akan terlaksana, tapi itulah Nabi mengatakan ini menjadi penggembira juga bagi kita bahwa kamu berada pada satu zaman yang bila kamu meninggalkan 10% agama, kamu akan celaka. Tapi akan ada satu zaman bila kamu berpegang teguh kepada 10% agama Islam, kamu akan selamat. Jadi kita perlu udhulu fisilmi kafah, harus Islam itu dilaksanakan secara total. Tapi ada tadarruj, ada fase-fase pelaksanaan. Ya, Nabi tidak tiba-tiba gitu. Ada fase 23 tahun dari mulai jahiliyah, zaman jahiliyah sampai kemudian menjadi kuntum khaira ummatin, itu Nabi memprosesnya selama 23 tahun. Itu Nabi tina jahiliyah nepikeun ka kuntum khaira ummatin teh Nabi 23 tahun. Nabi mah dina senjata mah brand. Dina senjata mah naon? Brand. Ari jelema ayeuna mah termasuk kiai ayeuna brand. Lamun dina senjata mah beri locok. Beri narok, cek-cek-cekelan, mungkin meletok gitunya. Mungkin bagi Nabi merubah jahiliyah sampai kepada kuntum khaira ummatin membutuhkan 23 tahun. Bagi kita mungkin 230 tahun. Para nabi mengatakan kamu pakai jilbab umpamanya, tutup orang. Hari takeni naon? Sahabat teh mukminah sahabiah itu malah naon? Ini didudut. Aya hordeng. Dudut pakai untuk melaksanakan urang mah pan dekuk di tahun sabaraha nerangkeun nutupan aurat bener. Ayeuna berarti prosesnya Nabi 23 tahun, kita jangan kemudian yang dirusak apanya agamanya, mari kita berproses saja. Nah, dan ini kita melihat di satu pihak itu bahwa musuh Islam itu boga kekuasaan sedikit saja kita akan repot. Filipina, mana kemudian Palestina, kemudian Myanmar, kemudian India, kemudian Kosovo, itu kita merasakan sekali bagaimana
Ya, malah bisa dikatakan bahwa orang Kristen saat sekarang ini kalau melihat seperti itu, ini saya berbicara di depan umat Islam ya, bukan di depan siapa-siapa. Dan mereka pun di depan mereka nggak mau goreng murah gitu. Bagaimana kemudian bahwa keadaan sekarang itu lebih jelek daripada zaman Belanda. Orang Belanda enggak. Waktu Belanda menjajah kita, dia tidak pernah menjelek-jelekan ulama dan menjelek-jelekan Islam. Tidak pernah. Malah dia punya orang Panderplas, Senukur Gronye. Bagaimana menghadapi umat Islam ini? Iya mah lebih tibatan kasar tiba daripada Belanda, lebih kasar daripada Belanda. Ini saya bukan memanas-manasi, tapi ini sikap yang harus diambil, kesadaran. Iya Indonesia sebenarnya mah gitu ya. Orang kita kan berpuluh-puluh kali tiap kiai berpuluh-puluh tahun ngajak toleransi antar umat beragama, toleransi intern umat beragama, toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Itulah kita terus-menerus mengaji. Karena selalu yang disebut ekstrim itu umat Islam. Nah, ini mah ini mudah-mudahan juga jadi kesadaran bagi semua orang, termasuk bagi pemerintah. Itu selalu ekstrim. Urang mah Cikemar sabaraha puluh tahun. Cikemar itu daerah umat Islam. Kemudian datang pusat latihan motivator di Cikemar. Kita nggak pernah ada kemudian gerakan ngehancur, tidak ada. Nah ini menunjukkan sikap yang harus diambil. Nanti juga mudah-mudahan orang-orang bagaimana politik itu harus bagaimana. Ya, politik itu harus bagaimana? Karena melihat gini ya hasil dari politik kita pada waktu-waktu yang telah lalu. Yang juga yang jadi perhatian bagi kita adalah bagaimana tokoh-tokoh ulama melihat itu kenyahuan. Kieu watak, kieu sifat, kieu KL muan. Watak teh kieu gini. Walaupun kita malu ya, bubudakeun, pamana tidak dewasa, sangat terbelit dengan kepentingan dunia, pamana ini non eces gitu. Eces cek bahasa kolot malam eces Hebreu. Dan kemudian sampai sekian ilmunya itu sampai sekian. Dina ilmu nage nerangkeun ya asana gelar profesor, doktor, sampai ada yang berkata umat Islam ini tatkala mereka belajar ke luar negeri, tanya umat Islam itu belajar Quran, belajar agama rata-rata waktu keur di ibtidaiyah, waktu keur di dinia, tamat Quran teh keur di dinia. Tidinya supaya ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, rata-rata jarang lagi belajar agama, kecuali belajar agama tercantum di buku-buku SMP, SMA yang kering. Ayeuna gerame pamana teh mah terlampau banyak perceraian di Indonesia ini, dan itu dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya budak itu ilaha diajar ngebangun rumah tangga Islami. Dari SD diajar wudu, tayamum, adus, sholat. SMP eureun. Tidak pernah dia mengalami beginilah rumah tangga sebaiknya menurut ajaran Islam. Kararawin dengan keilmuan yang sangat minim. Kemudian banyak terjadi
perceraian. Ini menunjukkan, tanya we ka jelema-jelema, iraha maneh tamat khotam Quran. Rata-rata khotam Quran teh waktu keur di SD. Karaja belajar ke luar negeri kagum we. Jadi ari gelar di luar negeri geus nganggur, padahal agamanya ibtidaiyah. Agamanya ibtidaiyah. Nah, ini masalah ya. Jadi bapak-bapak bisa kita lihat itu kenyataan seperti itu. Jadi tolong kita akan melihat bahwa tokoh-tokoh keilmuan dalam Islam ini pun beda dengan Mesir. Mereka mengatakan kan bahwa seluruh rektor Al-Azhar Abdul Halim Mahmud, kemudian yang mengarang tafsir itu tafsir yang banyak dipegang oleh kiai itu, salah satu rektor Al-Azhar, Al-Qasimi, Al-Maroghi, itu dulu dia jadi rektor Al-Azhar, tapi dia pernah kuliah di Sorbonne. Rata-rata rektor Al-Azhar pernah kuliah di Sorbonne, Prancis. Beda manehana nama, belajar di Mesir, belajar di mana? Dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, dan mereka sudah betul-betul ahli. Kemudian belajar metodologi di mana? Di Prancis. Balik tidak, di dieu nage geus asak. Di dieu nage geus asak, di Mesir nage geus asak. Di kita enggak, banyak kan. Nah ini hadirin, di satu pihak utang sok keung-keung teuing nempo gelar naon profesor, utang sok keung-keung teuing nempo pan eta teh naon profesor, pan eta teh kangjeng, eta teh teu gampang naon. Teu gampang, pan eta teh kangjeng, pan eta teh profesor, termasuk pan eta teh kiai belum mari ada majelis, ada pertemuan dan lain-lain sebagainya. Juga ini jadi perhatian bagi kita bahwa tokoh-tokoh umat Islam ini masih kurang, masih perlu banyak yang berilmu, ya, masih, dan yang lebih penting lagi akhlak, ya, akhlak dari para ulama ini pun perlu kita kembangkan. Dan rata-rata ulama kita lebih banyak bergelut dengan fikih dan akhlak, sebenarnya itu yang banyak diterlantarkan. Kebetulan pada hari ini kita masih mengkaji pilar-pilar melawan hawa nafsu itu. Pertama adalah al-uzlah, kedua adalah qillatul kalam, ketiga adalah qillatul akli, dan sekarang pilar keempat adalah qillatun naum. Tong sok loba teuing sare, ya, nu bager rata-rata nu sukses teh tarapati sare, pengusaha sukses tarapati naon? Tarapati sare. Ilmuwan sukses tarapati naon? Tarapati sare. Bangsa sukses, bangsa sukses, ngabangsat berang-berang, mun bangsa teu bisa hudang ti peuting, tong jadi naon? Jadi bangsa. Ingat ngabangsat ge geus naon? Geus perlu hudang ti peuting, ieu komoder digawe ka keadaan maka. Hadirin, ini apa cenah? Qillatul naum, ya. Qiyamul lail, as-sahar, sahar itu begadang. Bahwa waktu malam dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang khusus. Allah berfirman, malam itu inna nasyiatal laili
hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, asyaddu wat'an, lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Jadi bapak-bapak jangan selalu menganggap jelek karena ide. Rata-rata orang menganggap jelek karena ide. Malam itu hitam. Malam itu hitam. Ka'bah itu apa? Kiswahnya apa? Hitam. Tidak selalu hitam itu jelek ya. Kegelapan malam, ada kehusuan, kemudian dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Bacaan waktu itu lebih berkesan. Ilmu biasanya pada siang hari. Arafah lebih banyak dengan ilmu kan? Arafah katanya. Makrifah itu kan, itu dilakukannya wukuf di Arafah. Siang hari ca'ang, ilmu mah ca'ang, tapi kesadaran Muna itu lebih banyak kepada kesadaran. Ya, Musdalifah itu Mukhtalifah, saling cinta mencintai. Dilakukannya pada malam hari. Bisa disebut ilmu mah ca'ang lebih banyak. Katakanlah hari ca'ang mah siang hari kesadaran mah lebih banyak pada malam hari. Kiborang hebat ilmu masya. Wah, paluhur penting lah. Jara-jara nawan sadar salah orang tadi gitu. Itu kesadaran itu lebih banyak pada malam hari. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai salah satu sumpahnya. Wallahi, beribadah pada malam hari dapat memperoleh pahala yang besar. Ibadah di malam hari memiliki dampak kejernihan jiwa yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Nabi nggak pernah sholat menangis pada sholat fardu. Lihat nih, Nabi tidak pernah sholat menangis pada sholat fardu. Menangis itu pada sholat tahajud, pada sholat qiyamul lail. Nah ini kenapa? Karena dampak kejernihan jiwa. Ibadah di malam hari bisa menjadikan manusia lebih memahami makna-makna Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhal muzzammil, gitu bacanya, ya ayyuhal muzzammil. Ayano di mana cenah dina sorok aya wazan mufa'il. Padahal asluhu mutazammil, ya ayyuhal mutazammil qumil laila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan misbahu awin kus. Nanti kita lihat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Siang terlalu banyak kesibukan kita, ya, malam itu masanya kesadaran bahwa doa yang cepat dijabah adalah doa yang dilantunkan pada sepertiga malam terakhir. Nabi Umamah, ya Rasulullah, ayu doa ya asma. Wahai Rasulullah, mana doa yang paling didengar Allah? Nabi kemudian menjawab, Jawaul lailil akhir, doa yang dilantunkan pada tengah malam ke akhir nakeun. Wa tuburus salatil maktubah, dan setelah melakukan sholat wajib. Nanti bapak-bapak setelah melakukan sholat wajib ada doa-doa maksur. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Itu silakan baca doa-doa maksur yang biasa dibacakan oleh Nabi setelah sholat.
Setelah itu beres, doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Setelah itu beres. Mana itu disebut beres nama. Nah, arek baca astagfirullah. Kemudian kita baca mugi Gusti sawah abdi gancang laku mugi Gusti perdagangan abdi ini boleh. Jadi setelah beres melakukan sholat wajib. Ini kunci di mana-mana telah datang sepertiga akhir dari malam. Allah berfirman, siapa sih yang meminta kepadaku untuk dihilangkan kemudaratan, dihilangkan masalahnya. Sahaya nu aya teh jelema anu minta dilenyitkeun masalahna, dilenyitkeun kamadaratana, dilenyitkeun musibahna. Aksiku wa anu, aku akan dihilangkan. Mandalah yastarzuquni. Siapa sih yang tengah malam ke akhir nakeun itu berdoa kepadaku untuk meminta rezeki? Arzuquhu. Mandalah sa'alani. Siapa yang meminta kepadaku? U'tihi. Aku akan beri. Dan betul, pemberiannya itu betul, bukan duit palsu, bukan nikmat palsu, bukan ya. Ini betul-betul pemberian dari Gusti Allah. Demikian pula salat malam yang paling utama adalah pada akhir malam. An Abi Dzar qala sa'atu min salat ayyul qiyamil laili afdal qala jawabul lailil akhir. Tengah malam ke akhir nakeun wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Bahwa muslim dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah pada malam hari seperti sholat maghrib. Ini jalan ceritanya. Malam itu kita banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Berjamaah maghrib, berjamaah isya, qiyamul lail, janari istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Bagaimana mungkin berjamaah maghrib, berjamaah isya, qiyamul lail, mutolaah, membaca Quran, kemudian istighfar pada sahur, pada waktu sahur, kalau tidur kita tidak ditata, tidur kita tidak diatur. Kemudian urang teh kade ulah sare maghrib jeung naon isya karena harus buru-buru kemudian sare setelah isya tuh karena kita akan qiyamul lail, karena kita akan mutolaah, karena kita akan membaca Al-Quran. Maka dari itu umat Islam harus menata tidurnya. Bahwa muslim dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah pada malam hari seperti sholat maghrib dan isya secara berjamaah, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, istighfar di waktu sahur, dan lain-lainnya. Di bawah ini diurai targhib dan tarhib untuk ibadah-ibadah tersebut. Sholat maghrib dan isya. Man sholat maghrib wal isya fi jamaatin lam yakuthu khairu lailatul qadri. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya secara berjamaah, manehanana moal katingalin kahadean Lailatul Qadar, seolah-olah dia mendapatkan kahadean Lailatul Qadar. Tekatingalin berarti kita disisihkan dia tina kahadean Lailatul Qadar. Jadi orang yang sholat maghrib dan isya secara berjamaah ekuivalen sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Hari kena Lailatul Qadar pada Megat, hari sholat maghrib dan isya secara berjamaah
pada ngaliwat gitu. Man sholat isya awal qada tapi jamaatin maka nama qoman lain. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah sama dengan qiyamul lail. Sayyidina Umar berkata, saya sholat subuh berjamaah lebih saya senangi daripada saya qiyamul lail semalam. Balikan nih, saya lebih mencintai sholat subuh berjamaah ketimbang sholat malam semalam suntuk tanpa berjamaah sholat subuh. Bainana wa bainal munafikin syuhudul isya wa subhi la yastati'unahuma. Sholat subuh sudah banyak ini sering disebut. Man sholat subha summa fa'ada yadullah tatatu asyamsu ja'alallahu bainahu wa bainan nari sitran. Man sholat salat al-fajri summa fa'ada yadullah tatatu asyamsu wajabat lahul jannah. Man sholat salat al-ghadat fi jama'atin summa jalasa yadullah tatatu asyamsu summa qama yarkam rak'ataini in qalaba bi ajli hijjatin wa umrah li'an aqda ma'a aqwamin. Duduk saya dengan kaum zikir kepada Allah setelah salat fajar sampai terbit matahari lebih saya cintai daripada, kata Nabi, saya memerdekakan 4 anak yang menjadi abid, kemudian aku perdekakan, dan anak itu adalah dari keluarga Nabi Ismail. Barang siapa yang sholat subuh, dia adalah orang mukmin. Barang siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah, tidak tertinggal 1 rakaat pun, dia akan dibebaskan dari 2 perkara, dari neraka dan dari kemunafikan. Istighfar di waktu sahur. Ini pekerjaan kita pada malam hari. Di sini disebutkan bagaimana sifat muttaqin. Muttaqin ini mustahik surga, ya. Karena surga itu uidat muttaqin. Nukuman muttaqin teh akhirina ma atahum rabbuhum. Ada kalimat kamu qalilam minal laili ma yahjaun. Darapati sare penting teh wabil ashari yastaghfirun. Sahur masuk istighfar. Nabi saja istighfarnya 100 kali katanya sehari minimal. Bari Nabi daya nawan, daya dosa. Wa fi amwalihim haqqul lisaidi wal mahrum. Hadirin rahimakumullah, bahwa dan yang tersebut di atas, seorang muslim dituntut agar dirinya bisa mengurus, memanage, mengelola waktu malamnya dengan sebaik-baiknya guna memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut di atas. Dia tidak boleh tidur semaunya atau sebebas-bebasnya, tapi dia harus tidur dan bangun dengan seteratur mungkin. Dan bangunnya, tidak tidurnya, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tidak tidur yang diisi dengan kegiatan yang tidak berfaedah, tapi netral, tidak, hukumnya makruh. Apalagi bila diisi dengan kegiatan-kegiatan yang haram. Gapleh haram atau tidak berfaedah? Tidak berfaedah walahnya, tidak naon, tidak berfaedah walah gitu. Maka hukumnya adalah makruh. Tapi kalau kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, itu adalah haram. Begadang, tidak tidur, yang positif adalah diisi dengan menggali ilmu, beramal, bukan berawal, berzikir, melakukan sholat malam, membaca Al-Quran, dan memperbincangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin, ekonomi, politik, pendidikan, ya, itu silakan obrolkan.
bahwa pada masa ini banyak kaum muslim sebagai akibat dari tayangan televisi dan film-film barat telah meniru gaya hidup barat, mimiti nginum, dahar, asup sare, nurutan nawan, nurutan barat, yang setelah mereka bekerja atau pada hari-hari libur menghabiskan waktunya dengan tidur dan berleha-leha. Akibatnya banyak muslim melalaikan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, dan nilai-nilai Islam. Salat subuh berjamaah terkadang dilakukan dengan setengah hati. Istighfar pada waktu sahur ditinggalkan. Qiyamul lail dan tahajud disepelekan. Salat isya berjamaah, wirid-wirid setelah subuh, dan banyak ibadah lain akan mengalami kerusakan akibat ketidakmampuan manusia dalam mengatur jadwal tidurnya dan tidak membiasakan diri untuk disiplin dalam soal tidur. Untuk kali ini bapak-bapak perlu punya panutan. Ya, panutan ada yang sudah meninggal seperti Nabi Muhammad, para sahabat. Silakan juga cari panutan-panutan sebagai contoh hidup. Dan tidak selalu harus kiai. Banyak anak-anak muda sekarang yang kemudian bisa mengatur waktu tidurnya, sehingga pernah rektor IPB mengumpulkan mahasiswa dan dia memberi saran, cing entong barang ngeteuing qiyamul lail teh di IPB nih. Tong barang ngeteuing eta nalar Quran teh, saya mah cenah khawatir gagal nanti apanya kuliah. Ternyata yang paling bagus lulusan IPB itu yang banyak qiyamul lail, yang banyak hafal Al-Quran, dan terasa apanya ITB, Unpad, apanya terasa. Saya pergi ke Bontang. Di Bontang itu kegiatan-kegiatan keagamaan sangat intensif sekali, dan itu rata-rata dipimpin oleh orang-orang lulusan lulusan ITB. Untuk kemudian SMP IT yang kemudian banyak pendidik anak-anak kita, banyak sekali diatur, diurus oleh lulusan-lulusan IPB. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak akan mengganggu keberhasilan kuliah dan lain-lain sebagainya dengan banyak, seperti tidak akan terganggu keberhasilan usaha, keberhasilan. Silakan tanya, Pak. Tanya orang-orang sukses dekat kita. Biasanya orang sukses itu orang yang malamnya suka qiyamul lail dan selalu baik kepada orang tua. Itu-itunya. Selalu baik kepada orang tua dan suka melakukan qiyamul lail. Itu rata-ratanya tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Dan ini alhamdulillah sekarang banyak. Ya. Dulu mah mencari anu hafal Quran sasuka bumi ese. Ayeuna mah banyak. Nah, ini dan agak sulit dulu yang korban sapi atau kerbau. Sekarang mah banyak. Ini jadi kegembiraan buat kita sekalian. Dulu mah sulit yang mencari orang berjilbab. Ayeuna mah sulit mencari orang yang tidak berjilbab. Padahal mah pamajikan ajengan oge make berukat katempo naonana kulitna di dieu naon tiungna dikadiekeun ieu make gelung sagede ban Vespa. Sekarang kan kalau saya lihat itu
Saya kemudian berkata, mungkin ya zaman jahiliyah orang baheula gitu ya. Mungkin ya zaman jahiliyah. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan. Dan orang lain amek-amekan ayeuna. Kristen amek-amekan. Ya, karena melihat kesadaran ini makin kuat. Karena Eropa makin banyak orang yang beragama Islam. Jadi untuk hal tersebut kita tidak perlu terpancing melakukan hal-hal negatif, tapi perkuat ukhuwah kita, bereskan pertentangan-pertentangan yang ada, ya, tutup mulut kita dari menghantam sesama umat Islam, insya Allah kita akan lebih maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat aja dia tuh. Bagus kata Mama Jan. Bapak dia tuh. Bapak ya tadi.